Sebagai informasi ya Bapak dan Ibu, pemerintah Republik Indonesia membagi limbah non-B3 menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu limbah non-B3 yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Untuk yang terdaftar merupakan jenis limbah non-B3 yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada lampiran 14. Terlihat pada layar ya Bapak Ibu, terdapat 9 jenis limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah masuk sebagai kategori limbah non-B3. Lalu, bagaimana dengan limbah lainnya di luar yang 9 jenis ini nih Bapak Ibu? Nah, jawabannya Bapak Ibu, pemerintah menyebutnya sebagai limbah non-B3 khusus yang tidak terdaftar. Bagaimana menentukannya? Mari kita simak. Berikut tadi sekilas penjelasan awal mengenai apa itu limbah non-B3. Selanjutnya kita akan mengupas satu persatu proses pengolahan limbah non-B3 sesuai dengan teknis dari regulasi. Berikut adalah alur proses identifikasi limbah secara komprehensif. Langkah pertama, seperti yang terlihat pada alur proses tadi, ialah identifikasi jenis limbah. Proses identifikasi bertujuan untuk mengetahui jenis limbah yang kita hasilkan. Apakah tergolong ke dalam B3 atau limbah non-B3. Setelah kita ketahui jenisnya, barulah kita bisa menentukan langkah pengolahan yang tepat sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan dalam regulasi. Secara sederhana, langkah identifikasi dapat dilakukan dengan mengetahui bahan baku yang digunakan. Apabila bahan baku merupakan bahan B3, maka dapat dipastikan limbah yang dihasilkan mengandung B3. Sedangkan kondisi sebaliknya, apabila bahan baku yang digunakan bukan B3, maka dapat dipastikan limbah yang dihasilkan juga non-B3. Terlihat di layar, apabila limbah yang sudah dipastikan ke dalam kategori B3, maka langsung diperlakukan sebagai limbah B3. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ya Bapak dan Ibu. Sedangkan apabila tidak termasuk kategori B3, maka jalankan tahapan proses selanjutnya sampai tuntas. Namun apabila terdapat keraguan jenis dari suatu limbah yang dihasilkan, maka perlu dijalankan prosedur identifikasi yang komprehensif. Seperti yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Rangkaian uji limbah non-B3 khusus dilakukan secara berjenjang ya Bapak Ibu pada laboratorium dan oleh petugas yang terakreditasi. Menjadi perhatian nih Bapak dan Ibu, bagi kita semua, rangkaian uji ini harus dilaksanakan sepenuhnya kecuali pada salah satu tahap pengujian yang telah diketahui bahwa limbah tersebut mengandung unsur B3. Apabila ditemukan unsur B3, maka pengujian dapat dihentikan dan tidak harus diselesaikan. Tentu Bapak dan Ibu bertanya-tanya ya, apa saja sih rangkaian uji tersebut? Uji pertama ialah uji karakteristik limbah. Apabila pada tahap ini ditemukan unsur B3, maka pengujian dapat dihentikan ya Bapak Ibu dan limbah diperlakukan sebagai limbah B3. Namun, apabila tidak ditemukan unsur B3, maka harus dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu uji TCLP. Uji TCLP merupakan uji kandungan kelarutan air dalam suatu limbah, apakah mengandung unsur B3 atau tidak. Lalu kemudian uji yang terakhir nih Bapak Ibu, adalah uji LD50 yang merupakan pengujian untuk mengetahui tingkat toksikologi dari suatu limbah menggunakan organisme hidup sebagai indikatornya. Setelah 3 jenis uji tersebut telah dijalankan sepenuhnya,
dan tidak ditemukan unsur limbah B3 pada limbah tersebut, maka sebuah limbah dapat dikategorikan sebagai limbah non-B3.